senang bekerja memberitakan Injil, pergi mengabarkan Injil ke kota, gunung dan lembah, bekerja dengan sekuat tenaga sampai dunia penuh dengan terang tentang Dia yang mulia yang menderita agar manusia dibenarkan. Segalanya buat Kristus, kerja cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak selamanya buat Kristus. Segalanya buat Kristus, kerja cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak selamanya buat Kristus. Loving Father in heaven, we want to thank you for all the things you have done in our life. We want to thank you for all the things that you have promised. And we want to thank you for a new day that we can learn more about you. Please bless each one of us, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Good morning, everyone. Today we will discuss the writings of Ellen G. White from Desire of Ages, chapter 75. Di hadapan Hanas di istana Kayafas, ya. Before Annas and Caiaphas, ya. As an introduction, ya, sebagai pendahuluan kita melihat, ya, we can read that they try to put death penalty upon Jesus. Jesus was arrested in the middle of the night. Penangkapan pada tengah malam oleh banyak orang. Ejekan, cacian, semua tuduhan ini merupakan cara kerja yang salah, melanggar hukum. This wrong procedure. Dan Hanas dikatakan memerintah untuk membawa Yesus kepada Kayafas. Dan juga kenapa ini semua terjadi? Why? In page 344 it says Caiaphas think or thought that Jesus his rival, as his rival, sebagai saingannya. Inilah yang membuat Caiaphas begitu benci kepada Yesus. Orang banyak membandingkan tingkah laku Hanas dan Caiaphas, and the people compare the attitude of Annas and Caiaphas to the attitude of Jesus Christ. Annas dan Caiaphas ini mudah emosi, tetapi Yesus tenang dan mulia. Dan akhirnya saksi dusta telah disuap untuk menuduh Yesus menghasut pemberontakan, dan berusaha mendirikan satu pemerintahan yang terpisah. Dengan sabar Yesus mendengarkan kesaksian yang palsu ini. Kemudian dia ditanya lagi, apakah engkau Mesias anak Allah? Dia jawab, engkau telah mengatakannya. Dan seketika lamanya
keilahian Kristus dikatakan memancar melalui samaran kemanusiaannya. Imam besar hilang semangatnya di hadapan mata juru selamat yang dapat menembus itu ya. Pandangan itu tampaknya membaca pikiran yang tersembunyi. Luar biasa. Ia marah pada dirinya ya, karena mempercayai perkataan Kristus. Dan gantinya mengoyakkan hatinya di bawah perasaan yang mendalam akan kebenaran. Dan mengakui bahwa Yesus itulah Mesias, ia mengoyakkan jubah keimamatannya. Dan oleh mengoyakkan jubah keimamatannya, Kayafas meniadakan hukum Allah untuk mengikuti tradisi manusia. Tapi yang saya sangat tertarik dalam bacaan ini, pasal 75 ini, dan saya ingin berikan penekanan di halaman 351. Dikatakan di sana, tetapi derita yang lebih pedih lagi meremukkan hati Yesus. Pukulan yang menyebabkan kepedihan yang paling hebat tidak dapat diberikan oleh tangan musuh. Ya. Sementara ia mengalami ejekan dari pemeriksaan di hadapan Kayafas, Kristus telah disangkal oleh salah seorang muridnya sendiri. Sesudah meninggalkan guru mereka di taman, 2 orang muridnya telah mencoba mengikuti dari jauh. Orang banyak mengawasi Yesus dan murid-murid ini ialah Petrus dan Yohanes. Kita tahu bagaimana kisah penyangkalan penyangkalan Petrus kepada Yesus. Di mana dikatakan di halaman telah dinyalakan api. Saat itu ada rombongan di sana dan seorang sepertinya mengenali Petrus sebagai salah seorang murid Yesus. Dan akhirnya dia menyangkal dan seterusnya. Dia menyesal. Ya, saya baca di pasal ini dia keluar dengan penyesalan sambil meratap, berjalan tidak tahu ya di ayat bab atau halaman 354. Dia tidak memperdulikan kemana langkahnya. Akhirnya tibalah dia kembali di Getsemani. Dia kembali ke tempat di mana dia sebelumnya ya, bersama dengan Yesus. Peter's second chance. Sangat signifikan dalam kehidupan Petrus ya. Yang pertama adalah namanya, his name. Ya, ketika saudaranya Andrew memperkenalkan Petrus kepada Yesus, apa yang Yesus katakan? Ya. He led him to Jesus, looking at him, and Jesus said, "Thou art Simon, the son of John. Thou shalt be called Cephas," which is translated a stone. Ya, a stone atau Peter. Jadi Peter itu stone. Jadi di mana didirikan? Di atas batu yang berguling atau batu karang. Ya. The fact that Jesus is the Christ is a rock upon which Jesus built his church. Ya. Jadi gereja Tuhan bukan didirikan di atas Petrus karena dia batu yang berguling, tetapi di atas Kristus. The story about Peter is a story about grace of God. Peter the rock is a monument to the grace of God. He is so brave, solid, strong, courageous. Yeah. That is Peter. And the second significance in the life of Peter is his confession. Pengakuannya, inilah yang membuat menarik kehidupan Petrus.
Cepat dia membuat statement. Dia katakan, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kemana kami akan pergi? Karena Engkaulah yang memiliki firman kehidupan. Dalam Yohanes 6 ayat 68, lebih lanjut dia katakan, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. You are the Holy One of God. Hal yang ketiga yang menarik dalam kehidupan Petrus adalah kesetiaannya. Sebelum dia menyangkal Yesus, dia mau mengikuti Yesus kemana saja. Dalam Yohanes 13 dia katakan, Lord, where are you going? Kemana kamu mau pergi? I want to follow you. I will follow you. Yesus katakan, enggak bisa kamu ikut aku. Lalu dia jawab lagi, I will lay down my life for you. I will surrender all. Ya. Seperti anak-anak kecil dia. Atau cinta puber, ya. Cinta monyet. I love you, tapi tidak mengerti apa konsekuensi dari perkataannya. Lord, I offer my life to you. Dan kita lihat Yesus memberikan satu amaran. All of you will be made to stumble because of me tonight. Semua akan meninggalkan aku. But after I have been raised, I will go before you to Galilee. Oh, Peter katakan, meskipun semua meninggalkan engkau, saya tidak mau. Saya akan tetap setia. Lalu Yesus katakan, oh, I say to you that today, even this night before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. Lebih cepat penyangkalannya daripada ayam berkokok. Ayam baru 2 kali, sebelum 2 kali dia sudah 3 kali. Pelajaran yang pertama kita ambil dari kisah ini adalah no one is exempt from failure. Tidak ada orang yang dikecualikan dari kegagalan. Semua pernah merasakan arti kegagalan. Kecuali orang yang tidak pernah mencoba. Sama seperti tidak mungkin orang yang bukan Kristen menyangkal Yesus. Mereka sudah menolak Yesus. Bagaimana mereka bisa berkhianat? Hanya orang Kristenlah yang bisa meninggalkan Yesus. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Kalau kita rasa kita kuat, kita harus berjaga-jaga, jangan sampai jatuh. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana Petrus tidak menyadari kelemahannya. Dia selalu janjinya luar biasa. I'm not going to fail. Saya tidak akan gagal. Kemanapun saya ikut. Memang hatinya tulus mau menyenangkan Tuhan. Tetapi roh penurut. Tapi tubuh itu sangat lemah. Kita lihat bagaimana dia menghangatkan badannya bersama dengan orang-orang yang menangkap Yesus. Mencoba menghilangkan identitasnya. Dan terhadap pertanyaan ini, dia tidak bisa menjawab dengan benar. Did I not see you in the garden with him? Pelajaran yang kedua. Pertama tadi tidak ada seorang pun yang pernah atau dikecualikan dari kegagalan. Yang kedua, God knows our weak point because He is the one who created us. Allah mengetahui titik-titik lemah dalam kehidupan kita karena Dialah pencipta kita. Dia Maha tahu. He knows what will happen, when it will be happen, how, where, and why it can happen. When? Kapan Petrus menyangkal Yesus? Tuhan tahu. Mengapa?
Petrus jatuh, Tuhan tahu karena dia tidak berjaga-jaga. Dia waktu jam kebaktian dia tidur, ya. Orang berdoa dia tidur. And what is the rooster crows or weak point in our lives? Ini menjadi suatu perenungan buat kita. Kalau Allah mengetahui titik lemah kita, apakah kita juga sudah tahu? Jangan sampai ayam bisa berkokok mengingatkan kita. The road of a backslider. Ya, inilah kelemahannya. Pride, neglectful, coward, penakut, worldliness, and denial, menyangkal akhirnya. Dan ada proses sebelum ini semua terjadi. Yang pertama adalah self-reliance, mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu dengan cara taking sword, mengambil pedang yang dia punya dan memotong telinga Malkus. Sometimes when we face our position, we always tend to use our own power rather than God's power. Masing-masing kita memiliki influence, bisa juga kita gunakan power. Tetapi apakah kita mengandalkan human power daripada God's power? Yang kedua, denial, failure to take his stand. Inilah prosesnya. Dia seharusnya tidak bersama dengan orang-orang yang memusuhi Yesus, menghangatkan badannya di perapian. He was warming himself at same fire that warmed the enemies. Therefore, we should stay away from any relationship or situation that will make us compromise in our conviction. Seandainya dia tidak di sini, nggak mungkin dia ditanya. Dan nggak mungkin dia menyangkal Yesus. Inilah dia. Decisions are normally made based on consequences rather than conviction. Yeah, this is the human nature. Ini adalah sifat alami manusia yang berdosa. Ketika kita membuat keputusan, kita hitung dulu konsekuensinya. Mana ini? Ini mana yang kira-kira menguntungkan, mana kira-kira yang berbahaya. Kita tidak melihat mana ini yang benar, mana yang salah. Now as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came. You also were with Jesus of Nazareth. Inilah penyangkalannya yang pertama. He denied and say, I neither know nor understand what you're saying. I don't know. And a rooster crowed. Jadi dia ada ayam berkokok. Sebenarnya sudah aba-aba ini, tapi sudah dia tidak perhatikan lagi ini. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-70. He denied it again. And a little later, those who stood by said to Peter again, surely you are one of them, for you are Galilean. And your speech shows it. Kamu punya logat seperti orang Galilea. Menarik, waktu kami dengan Pastor Villanueva di Lombok, ya ada lead seminar. Ada orang-orang bahasa Batak sama Pastor Villanueva. Oh, ayo Batak katanya. Tapi no, I'm Filipino. You Batak katanya. Because face-nya mungkin seperti orang Tapanuli. Jadi orang nggak percaya dia orang Filipina. Jadi ini juga Petrus, dia orang Galilea, nggak bisa dia sembunyikan itu. Tetapi kemudian bukan hanya menyangkal, dia curse, mengutuk dan bersumpah, wah, I do not know this man. Wah, ngeri itu saudaraku. Of whom you speak. Wah, saya tidak kenal. Ya, kayak maling kundang itu. Nggak kenal ibunya. Ini lebih lagi, dia tidak kenal Tuhannya.
A second time the rooster crowed and then Peter called to mind the word that Jesus had said to him. Baru dia teringat. Before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. Mulailah dia menangis. Nah, inilah dia jalan daripada kejatuhan Petrus. What are the lessons that we can take? First, influence of wrong crowd leads to wrong action. He was there in the presence of evil people. Be careful, they can influence you. Mazmur 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang yang jahat, orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Seharusnya dia jangan di sana. Dia harus Taurat Tuhan, yang perkataan Yesus itu yang harus dia dengungkan. Malah dia bergabung dengan orang. Akhirnya firman itu hilang dari pikirannya. He that walk with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Proverbs 13 verse 20. Orang bergaul dengan orang bijak, pastilah tambah bijaknya. Tidak mungkin disamakan kebijakan daripada anak presiden, anak menteri dengan anak orang biasa. Seperti anak Jokowi, dia sudah dibawa kemana-mana. Kunjungan luar negeri, urusan-urusan kenegaraan. Dia akan mendapatkan satu hikmat di sana. Become wise by walking with the wise. Hang out with fools and watch your life fall to pieces. And 1 Corinthians 15 verse 33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Kalau kita selalu cari teman yang tidak baik, karakter kita mungkin akan terpengaruh. Pelajaran yang kedua, recovery from failures start with admitting our weaknesses. Jadi kalau kita mau bangkit, kita harus tahu dulu di mana titik lemah. Peter's greatest weakness is the same weaknesses that we have. What is that? His greatest weaknesses is inability to recognize his greatest weakness. Jadi kelemahan Petrus adalah ketidaksanggupannya untuk melihat kelemahannya. Itu dia. Ini ada cerita dari Yunani, seorang pahlawan Greek bernama Achilles. Dia sangat terkenal di perang Trojan. Waktu kecil menurut cerita itu dia dimandikan di air keramat. Semua yang kena air itu kebal, kecuali kakinya ini, ujung tumitnya, karena dipegang di sana jadi tidak kena air. Akhirnya setelah dipelajari oleh musuh, tahulah mereka, semua pemanah tidak ada memanah ke tempat lain, hanya cari tumitnya ini. Begitu kena, selesai, nggak ada lagi kekuatannya, matilah dia. Nah, ini dia, Achilles, greatest weakness. Apa yang menjadi Achilles dalam kehidupan kita? And the Lord said, Simon, indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat, but I have prayed for you, that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Wah, luar biasa. Ini ada satu hope di sini, bahwa imannya tidak akan gugur, meskipun setan berusaha menjatuhkannya. Kenapa? Karena Yesus berdoa buat dia. Ini satu hiburan buat kita, saudara. Meskipun kita tahu di depan ada banyak ujian dan cobaan iman, kita tahu bahwa Yesus sudah mengetahui itu dan mendoakan juga supaya iman saudara dan saya tidak gugur. And he said to him, Lord, I am ready to go with you, both in prison and death. Kenapa kamu bilang begitu? Saya ini mau masuk penjara, bahkan mati sekalipun.
Tapi Yesus katakan, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny me. The only unsinkable ship is God's church. Satan comes after Peter's strongest point in his life. Then his strongest point become his weakest point. Dia merasa kuat, dia merasa setia, berani, dan disitulah menjadi titik kelemahannya. Dia seperti Titanic ini. Tidak pernah akan tenggelam katanya. Akhirnya tenggelam juga, 18.000 jiwa. Binasa waktu itu. Ada 3 hal yang membuat Petrus jatuh. Yang pertama adalah keraguan-raguan, doubt. He thought by attacking the army, God will do something. Kalau saya potong telinganya Malkus ini, pasti Yesus akan bela saya. But his plan and God's plan did not match. Ini dia lihat beda pula. Malah telinganya ini yang disambungkan lagi. When you face the same situation, when your plan and God's plan did not match, that is the most difficult time in your life. Ya, disinilah masuk keraguan-raguan itu. Keraguan-raguan. Nah, kalau sudah kita ragu-ragu, bisa kita seperti Petrus. Yang kedua, fear the unknown. Ya. Selama ini dia sangat confidence di hadapan hadirat Yesus. Ya. Bahkan dia bisa berjalan di atas air, saudara. Kalau ada Yesus, dia disuruh buat apa aja dia buat. Jalan kau di atas air katanya. Jalan. Nah, ini dia Petrus. Tapi begitu tidak di hadirat Yesus, dia mulai ketakutan. Yang ketiga, pride. He thought that he would never fail. Nah, ini dia. What kind of pride that we are dealing with? Ya. We are all struggle with pride. Yang mungkin kita nggak sadar, tapi ada mungkin satu hal yang kita sombongkan dalam hidup kita. Setiap orang ada kebanggaan, tapi ketika kebanggaan itu ya, kita klaim sebagai hasil daripada usaha kita, bukan anugerah Tuhan, situlah menjadi kesombongan. Musa contohnya. Dia merasa, saya ini leader, memimpin bangsa Israel. Sampai satu kali dia pukul. Tuhan hanya katakan bicara, dia pukul. Kadang-kadang kita pikir, saya tidak mungkin seperti Musa. Mana mungkin? Ya. Atau saya nggak mungkin seperti Abraham, seperti Petrus. Ya. Semua cerita tokoh-tokoh Alkitab dalam Alkitab yang gagal, kita katakan, mungkin, mana mungkin saya seperti mereka. Nah, ini saudara. But without God, our week would be sin day, mourn day, tears day, waste day, thirst day, and fight day, Saturday. Ini semua membuat kita weak, ya. Without God. Remember, failure like success is never final, and failure is an event, never a person. And the greatest gift we can offer each other is a second chance. Kalau nggak ada penghapus, bagaimana seandainya? Pasti penuh dengan coretan. But go, tell his disciples. Ini yang sangat menarik, saudaraku. Saya juga dapati dalam Markus 16. And Peter, sebenarnya Petrus ini sudah termasuk murid. Kenapa mesti diulang lagi namanya di sini? Go, tell his disciples and Peter. Ketika perempuan-perempuan itu mendapati kubur sudah kosong, dia katakan, pergi, kasih tahu sama murid-murid dan juga Petrus, bahwa Yesus itu akan pergi lebih dahulu di Galilea dan kamu akan bertemu dengan dia di sana. Nah, kenapa Petrus
Why Jesus includes Peter? Kenapa bukan murid yang lain? Peter, I know you have failed me. Aku tahu engkau sudah membuat aku kecewa. I remember you, all the things that you have done. Semua perlakuanmu kepada aku ingat. But I'm gonna see you. Saya akan bertemu engkau. I'm going to restore you. Memulihkan engkau. And thank God that every day He gives you second chance. And we worship God of second chance. Allah selalu memberikan kesempatan bagi orang yang mau kembali kepadanya untuk dipulihkan kembali. Dan memang bertemu ketika Yesus sudah pastikan Petrus harus hadir di situ. Petrus senang. Saya dah. Dan disitulah mereka bertemu. Wah, dia pertama ragu-ragu. Ini jangan-jangan kecewa dia, marah dia sama saya ini. Tapi melihat wajah Yesus yang penuh kasih, berani juga dia datang. Breakfast mereka. Makan, relax lagi, tidak tegang. Ketika sudah relax, Yesus bertanya, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes Lord, you know that I love you. He said, shepherd my sheep. Dia ulang lagi 2 kali. Dia ulang lagi 3 kali. Ya. Sama seperti ketika Petrus menyangkal 3 kali, Yesus juga memulihkan janji setia Petrus kepadanya 3 kali. Complete restoration. 3-tiganya sudah dihapuskan. Sometimes second chance work out better than the first because you already learn from your mistakes. Ya, kita sudah ada pengalaman. Ya, tidak mungkin dikatakan kuda itu jatuh ke lubang yang sama. The road of a backslider. Ya. Yesus bernubuat tentang penyangkalan Petrus. Tetapi dia doakan Petrus supaya imannya jangan gugur. Dan ketika engkau sudah sadar, sudah ada kesadaran, sudah ada pencerahan, kuatkan saudara-saudaramu. Kuatkan saudara-saudara. Nah, inilah yang dibuat Petrus memang setelah dia sudah sadar. Dia memberikan pelajaran berdasarkan pengalamannya. Jangan sombong, dia bilang. Be clothed with humility. 1 Petrus 5:5 dikatakan. Likewise, you younger people, submit yourself to your elder. All of you be submissive to one another and be clothed with humility. Waduh, luar biasa. Ketika dia mengucapkan ini, dia teringat kesombongannya. Bahaya itu sombong, dia bilang. Saya sudah pernah jatuh. Lalu dia juga memberikan pelajaran, the need of vigilance. Be sober and vigilant, berjaga-jaga. Because your adversary, the devil, walks out like roaring lion. Musuhmu seperti singa yang mengamuk. Seeking whom he may devour. Siapa yang bisa diterkam? Resist him steadfast in the faith. Ya, lawan dia dengan iman. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith. Ya, di surat-suratnya selalu tema ini yang dia sampaikan, ini tema pengalaman hidupnya. Ketika dia menulis ini, dia ingat ketika dia tertidur di taman Getsemani. Orang lagi berdoa, Yesus lagi berdoa, dia tertidur. Kemudian yang ketiga, be brave, dia katakan. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, untrained, they marveled. Kok berani sekali Petrus ini. Ketika dia berani berkhotbah, ribuan jiwa bertobat, dia teringat bagaimana ketika dia menjadi pengecut. Dan di ayat 16, 1 Petrus 4 dia katakan, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. Tidak usah, tidak apa-apa itu. Tidak usah kecewa kalau kita menderita karena Kristus. But let him glorify God in this matter.
Apalagi yang diajarkan lewat pengalamannya. Abstain from fleshly lust. Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lust, with which war against the soul. Dan yang terakhir, be ready to answer. Ketika pertanyaan itu, apakah kamu murid Yesus? Dia tidak siap menjawab. Akhirnya dia tuliskan 1 Petrus 3:14-15. And do not be afraid of their threats, nor be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts. And always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. No more compromise. Just answer plainly that you are the follower of Jesus Christ. As a conclusion, the words of Christ come true. A disciple denied his master, yes. An overconfident man always fail. A moral coward, we remember, and sorrowful man wept bitter tears. An erring disciple returned to God. So, if you are now a child of God, be careful. Following in your master footsteps. Careful. How we can be careful? Be humble, be vigilant, be brave, be spiritually minded, and confess Jesus daily. If you have traveled the road of backslider, you can come home. God, our God is God of second chance. After Peter returned to the Lord, he taught many how to get on the road to heaven. May God bless you all. Yeah. And thank you very much.